Siapa yang hari ini lagi ulang tahun? Komen ya. Selamat ulang tahun by the way. Nah, kali ini gue tuh mau bahas sesuatu yang ini tuh selalu terjadi ya. Ini ritual ini tuh selalu terjadi ketika kita lagi ulang tahun. Jadi kenapa ya kalau kita ulang tahun tuh identik dengan tiup lilin? Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Kali ini gue bakalan bahas nih guys, ini yang semuanya pada ngelakuin sih ya. Dimana kalau lo ulang tahun kan pasti identik dengan tiup lilin. Nah cuman tahu gak sih alasannya gitu kan kenapa tiup lilin gitu ya. Jadi kalian stay tune di Kamek Belajar episode kali ini karena seru banget nih bahasan kita ya. Terus jangan lupa buat di subscribe YouTube Kamek, di like, di komen. Dan kalau lo mau dengerin di Spotify boleh banget search aja di Kamek Cerita ya guys. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi untuk tiup lilin ini ya, ini tuh bener-bener memang kebiasaan yang terasa biasa aja. Tapi sebenarnya aneh loh guys. Jadi memang setiap tahun tuh ya, di hari ulang tahun ada satu momen yang hampir selalu sama. Gue dateng, terus lilin dinyalain, dan semua orang mulai bernyanyi. Dan di akhir kita diminta untuk meniup lilin. Sederhana ya, dan terasa normal. Tapi coba berhenti sebentar dan pikirin, kenapa harus ditiup ya? Kenapa bukan dimatikan dengan tangan? Dan kenapa bukan sekedar dibiarkan padam sendiri gitu ya? Dan yang lebih aneh lagi, kenapa harus ada lilin di atas kue? Kalau kita benar-benar melihat dari sudut pandang yang netral, ini adalah kebiasaan yang cukup unik. Dan kita meniup api sambil membuat harapan, lalu percaya bahwa momen itu tuh spesial. Padahal tidak ada alasan logis yang jelas. Dan justru disitulah menariknya. Tradisi ini tuh bukan muncul tiba-tiba. Di baliknya ada sejarah panjang, lalu kepercayaan lama, dan cara manusia memberi makna pada waktu. Kalau kita mundur jauh ke masa lalu ya, kita akan menemukan bahwa lilin di atas kue awalnya tidak ada hubungannya dengan ulang tahun manusia. Tradisi ini tuh dipercaya berasal dari Yunani kuno. Dan pada saat itu, orang-orang membuat kue berbentuk bulat untuk menghormati Dewi Bulan Artemis. Di sini bentuk bulat melambangkan bulan purnama, dan lilin yang diletakkan di atasnya melambangkan cahaya bulan yang bersinar di langit malam. Di sini kita bisa melihat bahwa sejak awal lilin bukan sekedar hiasan, tapi simbol. Kue dan lilin digunakan sebagai bagian dari ritual keagamaan, bukan perayaan pribadi. Dan menariknya, dari awal aja ya, tradisi ini tuh udah berkaitan dengan sesuatu yang lebih besar dari sekedar ulang tahun, yaitu hubungan manusia dengan alam dan kepercayaan mereka terhadap dunia yang tidak terlihat. Di masa lalu guys, api itu bukan cuma alat untuk memasak atau penerangan. Api dianggap sesuatu yang punya kekuatan khusus, bahkan mistis. Banyak budaya percaya bahwa api adalah penghubung antara manusia dan dunia spiritual. Asap yang naik ke udara dianggap sebagai jalur yang membawa doa ke langit. Dari sinilah muncul kebiasaan membuat harapan sebelum meniup lilin. Saat kamu meniup lilinnya, asapnya tuh bakalan naik. Dan secara simbolis ya, membawa harapan itu ke atas. Dan kalau dilihat secara modern, ini mungkin terdengar seperti mitos. Tapi pada masanya ini adalah cara manusia memahami dunia. Dan yang menarik ya, walaupun kita sekarang tidak lagi percaya hal tersebut secara harfiah, kita tetap melakukan ritual yang sama. Seolah-olah ada sesuatu yang terasa benar dalam momen itu. Kalau tujuannya hanya mematikan api ya, sebenarnya ada banyak cara. Bisa pakai tangan, bisa pakai air, bisa didiamkan saja. Tapi tradisi memilih satu cara, yaitu meniup. Dan ternyata itu tuh bukan kebetulan. Tiupan napas dianggap sebagai sesuatu yang hidup. Dalam banyak budaya, nafas adalah simbol kehidupan. Sebuah bagian dari diri manusia yang paling mendasar. Jadi ketika kamu meniup lilin, seolah-olah kamu mengirimkan sebagian dari dirimu. Niat
harapan, dan energi ke dalam momen itu. Ini tuh bukan sekedar tindakan fisik, tapi simbolik. Dan mungkin itu alasan kenapa sampai sekarang meniup lilin terasa lebih spesial dibanding cara lain. Tradisi ini tuh mulai berubah bentuk ketika masuk ke Eropa, terutama di Jerman. Mereka tuh punya tradisi yang disebut Kinderfest, yaitu perayaan ulang tahun khusus anak-anak. Disinilah pertama kali muncul kebiasaan menaruh lilin di kue sesuai dengan jumlah usia anak. Dan sering ditambahkan satu lilin ekstra sebagai simbol harapan untuk masa depan atau cahaya kehidupan yang terus berlanjut. Dari sini tradisi mulai bergeser dari ritual keagamaan menjadi perayaan pribadi. Tapi walaupun bentuknya berubah, makna simboliknya tuh masih tetap ada. Harapan, perlindungan, dan doa untuk kehidupan yang lebih panjang. Sampai sekarang kita selalu diminta untuk membuat harapan sebelum meniup lilin. Mungkin terlihat seperti hal kecil, tapi sebenarnya ini adalah momen refleksi singkat. Dalam 1 detik kita berhenti dari aktivitas, memikirkan sesuatu yang kita inginkan dan menaruhnya dalam satu tindakan sederhana. Ini seperti riset kecil guys ya dalam hidup. Kita melihat ke belakang dan berharap untuk ke depan. Dan walaupun kita tidak benar-benar percaya harapan itu akan langsung terkabul. Nah, momen itu tuh tetap terasa penting karena memberi ruang bagi kita untuk berpikir tentang diri sendiri. Nah, ada nih kepercayaan bahwa lilin tuh harus dipadamkan dalam 1 tiupan. Jadi kalau berhasil, harapan akan terkabul. Kalau enggak, ya enggak berhasil. Jadi kenapa nih harus 1 kali ya? Karena ini melambangkan kesatuan niat, 1 nafas, 1 harapan, dan 1 momen. Jadi walaupun terdengar seperti mitos, tapi konsep ini tuh menarik. Karena tanpa sadar, kita diajarkan bahwa niat itu harus jelas dan kuat. Bukan setengah-setengah. Dan mungkin itu yang membuat momen meniup lilin terasa menegangkan dan menyenangkan di saat yang sama. Jadi kenapa nih lilin selalu di atas kue? Kenapa nggak di tempat yang lain ya? Karena kue sendiri punya makna. Kue adalah simbol perayaan. Sesuatu yang manis, spesial, dan tidak dimakan setiap hari. Dengan menaruh lilin di atasnya, kita menggabungkan 2 simbol besar, yaitu perayaan dan harapan. Hasilnya adalah 1 momen yang terasa lengkap. Bukan hanya makan, bukan hanya berharap, tapi keduanya sekaligus. Nah, seiring waktu, tradisi ini tuh menyebar ke berbagai negara, dari Eropa ke Amerika, lalu ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Yang menarik ya, walaupun budayanya berbeda-beda, tradisi ini tuh tetap sama. Hampir semua orang mengerti arti meniup lilin ulang tahun. Ini menunjukkan bahwa manusia dimanapun mereka berada punya kebutuhan yang sama, yaitu merayakan hidup dan memberi makna pada waktu. Lalu di sini ada momen spesial yang kuat nih guys. Saat lilin dinyalakan, semua orang tuh berhenti. Semua mata tertuju pada 1 orang dan semua suara menyatu dalam 1 lagu. Dan itu menciptakan momen sosial yang sangat kuat. Jadi dalam beberapa detik, seseorang menjadi pusat perhatian. Bukan karena status atau kekuasaan, tapi karena keberadaannya. Ini membuat ulang tahun terasa spesial ya. Jadi bukan karena kue atau hadiah, tapi karena perhatian dari orang lain. Kalau dipikir-pikir ya secara logika, di zaman modern ini, kita sudah tidak lagi hidup dengan kepercayaan mistis seperti dulu. Kita tahu ya bahwa meniup lilin tidak benar-benar mengirim harapan ke langit. Kita juga tahu bahwa itu hanya simbol. Tapi anehnya, kita tetap melakukannya. Kenapa nih? Karena manusia tidak hidup hanya dengan logika. Manusia hidup dengan rasa. Selama sebuah tradisi masih bisa memberikan perasaan bahagia, kedekatan, dan makna, tradisi itu akan terus bertahan. Jadi tiup lilin bukan sekedar tindakan, tapi pengalaman emosional. Dan di momen itu ada tawa, ada harapan, ada perhatian dari orang lain. Dan hal-hal seperti itu jauh lebih kuat daripada sekedar penjelasan ilmiah. Itulah kenapa walaupun dunia berubah, teknologi berkembang dan cara hidup makin modern, tradisi ini tetap ada. Karena yang dipertahankan bukan bentuknya, tapi perasaannya. Nah, di zaman sekarang ya, tradisi tiup lilin mulai mengalami perubahan guys. Ada yang menggunakan lilin elektrik karena alasannya keamanan. Dan ada juga yang meniup langsung karena alasan kebersihan. Terutama setelah orang lebih sadar soal kesehatan ya. Tapi menariknya, walaupun cara berubah, intinya tuh tetap sama. Masih ada momen diam sebelum lilin dipadamkan. Masih ada harapan yang dibuat dalam hati. Masih
masih ada orang-orang yang berkumpul memperhatikan satu titik. Dan ini menunjukkan sesuatu yang penting, yaitu tradisi bisa beradaptasi. Tapi makna di dalamnya tidak mudah hilang. Manusia akan selalu mencari cara baru untuk mempertahankan rasa yang sama, meskipun bentuknya berubah. Dan itu adalah bukti bahwa yang kita jaga sebenarnya bukan lilinnya, tapi momennya. Seringkali guys, ulang tahun tuh hanya menjadi acara yang ada kue, ada foto, ada hadiah, ada postingan di media sosial. Tapi di balik semua itu ada satu hal yang sering terlewat, yaitu makna dari momen itu sendiri. Ulang tahun sebenarnya bukan hanya tentang bertambah usia, tapi tentang berhenti sejenak dan menyadari bahwa kita masih diberi waktu. Jadi dalam kehidupan yang serba cepat, kita jarang benar-benar berhenti untuk melihat ke belakang. Apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita capai, dan apa yang masih ingin kita lakukan. Dan momen tiup lilin sebenarnya adalah kesempatan kecil untuk itu. Sebuah jeda singkat di tengah hidup yang terus berjalan. Nah, jadi kenapa ulang tahun identik dengan tiup lilin? Bukan karena harus, bukan karena ada aturan yang mengharuskan, tapi karena manusia butuh cara untuk memberi makna pada waktu yang terus berjalan. Waktu itu nggak bisa dihentikan, tahun akan terus bertambah. Tapi melalui tradisi seperti ini, kita menciptakan titik-titik kecil dalam hidup dan tempat kita berhenti, merasakan, dan berharap. Dan mungkin itu alasan sebenarnya kenapa tradisi ini bertahan. Bukan karena logika, bukan karena kebiasaan, tapi karena kita semua butuh momen untuk merasakan bahwa hidup ini berhenti. Jadi, lain kali kalau kamu meniup lilin ulang tahun, coba rasain momennya. Bukan cuma sekedar meniup api, tapi momen di mana kamu berhenti sejenak, mengingat perjalananmu, dan berharap untuk apa yang akan datang. Karena pada akhirnya, ulang tahun bukan tentang angka, tapi tentang waktu yang masih kamu miliki. Gitu guys, jadi panjang ya penjelasannya ya. Jadi buat kalian yang suka sama segmen Kamek Belajar, boleh banget di subscribe YouTube Kamek, di like-like, di komen-komen, dan di share ya guys. Kalau kalian mau dengerin di Spotify, boleh banget kalian search Kamek Cerita ya. Sampai ketemu di Kamek Belajar episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.